Untuk apa Nabi itu mendakwahi para penguasa, kemudian Nabi mendirikan negara itu untuk mewujudkan keadilan, ya. Jadi untuk mewujudkan kedamaian, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Itu memang membutuhkan kekuatan, gitu. Ya, kalau nggak kuat ya umat Islamnya seperti ini, gitu kan, diinjak di mana-mana. Nah, ketika Islam berkuasa pasti adil, Pak. Ya, pasti bijaksana, pasti sejahtera. Ini sudah janji Allah. Ya, sebagaimana dulu yang diterapkan oleh baginda Nabi. Tapi ketika kemudian yang mengatur itu bukan Islam, ya mohon maaf ya, hari ini kita bisa kita lihat di mana-mana ya kondisi Islam atau kondisi umat Islam ini menyedihkan. Dakwah menurut bahasa maknanya adalah seruan atau ajakan. Dari kata da'a, yad'u, artinya mengajak atau menyeru. Ya, tetapi secara istilah, ya, secara syar'i maknanya adalah menyeru kepada manusia untuk memeluk dan mengamalkan Islam serta melakukan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar yang sering kita istilahkan, ya, itu dakwah, ya, mengajak kepada kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Nah, di samping itu juga mengajak orang untuk mengenal Islam kalau dia belum Islam, ya, memperkenalkan Islam, karena dengan mengenalkan Islam itulah kita sebenarnya ingin menyelamatkan mereka, ya. Nah, dakwah juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengubah masyarakat, baik pemikiran, perasaan maupun sistem aturannya dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Mekah. Ya, jadi dakwah Rasulullah SAW itu berupaya ya untuk mengubah kondisi masyarakat yang pada saat itu benar-benar jahiliyah. Ya, kita tahu pada masa-masa itu orang menyembah berhala. Ya, Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Lalu kemudian kalau ada anak perempuan lahir itu dibunuh, ya, karena dianggap aib. Kemudian kecurangan-kecurangan dalam perdagangan itu sesuatu yang biasa. Jadi berbagai kemaksiatan itu sesuatu yang biasa dalam pandangan mereka. Ya, nah ini adalah gaya hidup atau pandangan hidup jahiliyah yang kemudian oleh baginda Nabi dirubah, ya, dengan Islam sehingga kemudian mencapai satu kondisi sebagaimana hari ini, ya, bisa kita lihat, dan itu dilakukan oleh Nabi tidak terlalu lama. Masa kenabian beliau 23 tahun, itu 13 tahun beliau berada di Mekah, kemudian beliau ke Madinah pada tahun ke-8 Hijriah, ya, sejak beliau hijrah, beliau sudah mampu, ya, untuk mengambil alih Mekah, kemudian diatur dengan Islam. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang harus dijelaskan, ya, bahwa kehidupan itu ketika tidak diatur oleh Islam, pasti akan banyak terjadi kemudorotan, pasti terjadi banyak kerusakan. Ya, nah, hanya Islam yang mampu menyelamatkan manusia, yang hanya mampu menyelamatkan masyarakat. Maka terkait dengan dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, maksudnya dengan hujah yang baik, ya, bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau diperlukan, ya, jadilhum, jaddala yujaddilu itu artinya berdebat sebenarnya, ya, berbantah-bantahan. Tapi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang ahsan. Ahsan itu bukan hanya baik, tapi lebih baik atau yang terbaik. Ya, memang dakwah itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik, ya, sehingga dakwah itu mudah diterima atau bisa diterima. Ya, karena dakwah dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang keras tentu tidak akan diterima. Ya, maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama adalah bil hikmah, dengan baik. Kemudian mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, berbantahlah atau berdiskusilah, ya, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Artinya menjelaskan Islam, ya, ketika mereka bertanya, ya, berdiskusi. Atau ayat lain di sini At-Taubah ayat 71, ya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd.
Ya, kaum mukmin laki-laki dan perempuan adalah sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalata wa yu'tunaz zakah. Ya, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Kemudian wa yuti'unallah wa rasulahu. Kemudian mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamahumullah innallaha azizun hakim. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat di sini, Pak. Jadi kewajiban berdakwah itu bukan hanya kewajiban laki-laki. Ya, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan para wanita di sini, wal mu'minuna wal mu'minat. Ya, karena mereka juga punya pergaulan sendiri, punya komunitas sendiri para wanita. Ya, ketika ada bagian dari mereka ada yang nggak benar, ya wanita yang lain harus mengingatkan. Artinya apa? Ya, istri-istri kita, anak-anak kita yang laki ataupun yang wanita itu semua punya nantinya ya kewajiban untuk melakukan dakwah ini, ya, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, jadi al-mu'minun wal mu'minat. Dari ayat-ayat itu jelas bahwa dakwah hukumnya wajib, ya, karena Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang yang berdakwah. Nah, ini merupakan indikasi atau korinah. Kita pernah membahas ya apa itu korinah. Ya, jadi perintah itu kan bisa wajib, bisa sunnah. Ya, tapi kalau perintah itu kemudian ada janji-janji Allah akan diberi rahmat atau ada ancaman terhadap perintah itu, maka itu hukumnya wajib. Ya, tapi kalau tidak ada ancaman atau tidak ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi tidak wajib. Nah, dakwah ini ada janji yaitu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya kita lihat di hadis berikutnya ini, Pak. Ya, jadi ini indikasi atau korinah yang menunjukkan ketegasan dari perintah untuk dakwah ini. Ya, baginda Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, au la yushikanallah ayyab'ats 'alaikum iqaban. Atau Allah nanti akan mendatangkan siksa, ya, iqab itu siksa. Ya. Minhu darinya. Summa kemudian ya tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kemudian kalian berdoa. Ya, setelah Allah menimpakan siksa, Allah menimpakan musibah-musibah, lalu kalian berdoa. Ya, summa tad'unahu, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lakum, tapi Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Doa-doa kalian tidak akan dikabulkan. Karena apa? Karena kalian tidak melakukan dakwah itu, kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ini ancaman, Pak. Ya, jadi salah satu ancaman yang diberikan oleh baginda Nabi kalau orang Islam ya tidak mau berdakwah, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, doa-doanya nggak dikabulkan, Pak. Ya, padahal ketika itu terjadi banyak kerusakan, terjadi musibah misalnya, ya maka doa-doa mereka tidak dikabulkan. Ya, atau ini ada hadis yang populer ini ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, maka barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika dia tidak bisa merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka hendaknya dia melakukannya dengan mulutnya. Artinya kalau nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran, dia harus menasehati, ya, memberikan masukan, ya, menasehati. Fa illam yastati, tapi kalau kemudian dia tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu merubah dengan lisannya, maka dikatakan di sini fa biqalbihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan hati. Maksudnya apa? Hati ini mendoakan agar kemaksiatan atau kemungkaran itu segera berakhir, segera selesai, ya. Atau dalam hati tidak ridho terhadap kemungkaran itu, ya. Ridho bil maksiyah, maksiyah, ya. Keridhoan terhadap maksiat itu maksiat. Ya, maka di sini penting sekali, Pak, untuk menata hati ini ketika melihat adanya kemaksiatan atau kemungkaran. Ya, tapi dikatakan oleh baginda Nabi wadzalika ad'aful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi tidak ridha terhadap kemungkaran, tidak ridha terhadap kemaksiatan atau mendoakan
supaya kemungkaran atau kemaksiatan itu segera berakhir, ya, artinya kerja hati itu kan, maka itu dikatakan oleh baginda Nabi ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Karena kalau mampu, ya, harus dengan tangan, maksudnya kalau kita mampu untuk merubah, kita rubah, ya, kita nasihati dengan lisan kita, ya, apalagi kalau kita menjadi bagian dari pemimpin, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini penting bagi kita dan itu pahalanya besar sekali itu, Pak. Nah, di sini dikatakan seorang muslim yang ingin benar-benar bertakwa tentu akan bersama-sama dengan kaum muslim yang lain untuk memikul kewajiban dakwah ini. Jika tidak, berarti ia ridho dengan keadaan saudaranya, ya, ia ridho terhadap kemungkaran, ridho terhadap kemaksiatan, ridho terhadap saudara-saudaranya yang hari ini berada dalam keterpurukan, kehinaan, kemaksiatan dan seterusnya. Ya, dan lebih dari itu, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan siksaan, ya, ancaman yang amat pedih sebagai balasan atas keridhoannya terhadap kemaksiatan tadi. Jadi tidak ada upaya untuk keinginan, ya, untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Nah, ini berat nih Pak, ya, tanggung jawab kita ini. Karena hari ini ya kondisinya seperti ini. Jadi paling tidak ada peranan kita lah, ya, di dalam proses perubahan supaya keadaan ini menjadi lebih baik. Ya, dakwah, saling menasihati dan seterusnya, ini sesuatu yang ya wajib hukumnya bagi kita hari ini, ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita melihat dakwahnya Nabi itu luar biasa. Ya, dakwah Nabi itu benar-benar terstruktur, Pak. Ya, terstruktur, terencana, sistematis. Jadi Nabi itu 13 tahun di Madinah itu fokus untuk memperkuat akidah. Ya, 3 tahun pertama beliau membina para sahabat yang sudah masuk Islam lebih dahulu, ya, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ya, yang kita kenal dengan nama Darul Arqam. Nah, itu Nabi benar-benar membina, ya. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada wanitanya juga, ya, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Ya. Kemudian menyusul Umar bin Khattab, masuk kan Mus'ab bin Umair. Nah, ini as-sabiqun al-awwalun namanya. Orang-orang yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Ini dibina benar oleh Nabi supaya mereka menjadi para pengemban-pengemban dakwah Islam yang tangguh, ya. Di antara mereka ada dari golongan atas, ada dari golongan yang lemah, ya. Dari golongan lemah ada Ammar bin Yasir yang dari kalangan orang yang miskin, ya, orang yang tidak mampu, keluarga Yasir. Nah, 3 tahun pertama itu beliau lakukan itu, ya, lalu setelah 3 tahun beliau keluar, ya, berinteraksi dengan masyarakat, menjelaskan tentang Islam, ya, memperkenalkan akidah Islam sekaligus menjelaskan keburukan-keburukan tentang budaya-budaya mereka, ya, aturan-aturan kehidupan yang diterapkan kepada mereka, ya, oleh pembesar-pembesar Mekah pada saat itu, pembesar Arab, ya, yang namanya sistem jahiliyah itu, ya, keburukan penyembahan berhala, keburukan kebiasaan mereka yang membunuh anak-anak wanita, ya. Kemudian bayi-bayi wanita itu, kemudian keburukan dalam berbagai kecurangan perdagangan, ya, perzinahan, khamr dan seterusnya. Ini dijelaskan semua. Itu pada saat itu keburukan-keburukan itu sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang sudah menjadi budaya di tengah-tengah mereka. Nah, mirip-mirip hari ini mungkin, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sesuatu itu buruk, ya, dalam pandangan Islam. Nah, lalu kemudian dan ada satu kegiatan baginda Nabi itu yang penting untuk dipahami, Pak. Ada satu aktivitas Nabi yang khas, yaitu apa? Beliau melakukan dakwah itu kepada orang-orang yang punya kekuatan, ya, kepada penguasa. Ini namanya fase thalabun nusrah. Beliau mencari dukungan dari orang-orang yang punya kekuatan real di tengah-tengah masyarakat. Kepala suku itu didakwahi oleh beliau. Ya, sayangnya di Mekah itu mereka masih gila jabatan gitu, ya, orang-orang Mekah itu, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, kemudian Walid bin Mughirah, itu pembesar-pembesar Mekah, ya. Mereka tidak menerima Islam, bahkan justru membenci Nabi, melawan dakwah Nabi, menyerang kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu, yang mendakwahi mereka, ya. Jadi memang Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada mereka pada masa-masa di Mekah itu.
Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, ketika tekanan itu semakin berat dirasakan oleh baginda Nabi, beliau memutuskan untuk mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ya, beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mendakwahi kepala suku yang ada di Madinah. Nah, ternyata di Madinah ini responnya lebih baik. Ya, ada sekitar 15 suku memang, ya, suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya ini masih tidak mau, masih menolak, ya, dakwah Islam ini. Ada beberapa suku menerima, tapi dipandang oleh Nabi belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi dakwah beliau, ya, sehingga beliau masih terus meneruskan sampai ketika suku yang ke-15, ya, itu namanya adalah suku Aus. Kepala sukunya namanya Sa'ad bin Mu'az, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu menerima dakwah Islam ini, lalu beliau kemudian baru ke Madinah, ya, setelah mereka melakukan baiat Aqabah, ya, artinya berbaiat untuk taat kepada Nabi. Nah, disitulah kemudian baginda Nabi hijrah ke Madinah dan beliau diterima di Madinah sebagai pemimpin yang akan memimpin masyarakat Madinah. Lalu disitulah kemudian baginda Nabi memproklamirkan, katakanlah begitu ya, berdirinya sebuah negara Islam pertama di situ, Pak. Ya, setelah Nabi hijrah ke sana. Nah, untuk apa Nabi itu mendakwahi para penguasa, kemudian Nabi mendirikan negara itu untuk mewujudkan keadilan, ya. Jadi untuk mewujudkan kedamaian, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Itu memang membutuhkan kekuatan, gitu. Ya, kalau nggak kuat ya umat Islamnya seperti ini, gitu kan, diinjak di mana-mana. Nah, ketika Islam berkuasa pasti adil, Pak. Ya, pasti bijaksana, pasti sejahtera. Ini sudah janji Allah. Ya, sebagaimana dulu yang diterapkan oleh baginda Nabi. Tapi ketika kemudian yang mengatur itu bukan Islam, ya mohon maaf ya, jadi ini kita bisa kita lihat di mana-mana, ya, kondisi Islam atau kondisi umat Islam ini menyedihkan. Ya, jadi itu apa namanya, tahapan-tahapan dakwah Nabi yang demikian sistematis, demikian terencana, ya, terstruktur, ya, bagaimana tidak, karena beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di Madinah itulah beliau terapkan syariat Islam secara kafah, ya, secara utuh, ya, kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia. Ya, kalau tidak ada proses itu, tidak ada tahapan itu, Islam nggak sampai ke sini. Ya kan? Pada zaman Nabi saja, atau maaf, pada zaman sahabat saja itu sudah ada sahabat yang sampai ke Indonesia, kan? Di Aceh itu ada makam salah seorang sahabat di Kabupaten Baruj. Ya, jadi pada masa sahabat itu nggak jauh dari masa kenabian. Ya, itu sudah sampai salah seorang sahabat itu dakwahnya ke sini. Itu mencontoh dakwah Nabi. Artinya dakwah itu bukan hanya dilakukan oleh individu, tapi juga dilakukan oleh Nabi sebagai kepala negara. Beliau mengutus kemana-mana. Ya. Nah, jadi ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, untuk mencapai apa yang dicapai oleh Nabi itu memang sesuatu yang tidak mudah. Ya, Nabi melalui proses itu selama 23 tahun. Ya, kalau kita orang biasa ini sudah 100 tahun lebih belum diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hitung dari runtuhnya kan 1924, ya. Negara yang dirintis oleh Nabi itu kan dirintis tahun 600, beliau hijrah 620-an lah, ya, sampai 1924. Itu 13 abad lebih, 1300 tahun tegak negara itu, dan kemudian runtuh. 100 tahun ini kita tidak punya, ya, artinya mengupayakan berdirinya kembali itu bukan sesuatu yang mudah memang, ya. Tapi paling tidak, ya, kita ada keinginan, ada kerinduan, ada apa, keinginan untuk berdakwah, ya, keinginan untuk mempelajari, sehingga insya Allah kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap tidak peduli terhadap kondisi ini. Ya, insya Allah demikian ya Pak, ya. Setuju nggak? Ya, mudah-mudahan kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Ya, karena ini semua nanti akan diminta, Pak, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keberpihakan kita. Ya, keberpihakan kita ini kepada Islam atau kepada selain Islam. Ya, keberpihakan kita harus kepada Islam, Pak. Ya, bukan hanya kepada umat Islam. Ya, tapi juga kepada Islamnya sendiri. Ya, karena aturan kehidupan itu kan selain Islam ada yang lain. Ya, memang hari ini kita tidak diatur oleh Islam, itu fakta, itu realita, itu kodok yang hari ini menimpa kita, ya. Tapi hati kita
itu harus ada keberpihakan. Ya, saya sering mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran dan hati kalian itu nanti akan diminta, ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Ya, kalian berpihak kepada siapa? Kalian ridho kepada siapa? Gitu kan? Ya, semoga ini bisa diterima dan dipahami. Ya.